Mari saudara-saudara kita belajar akan firman daripada Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang Tuhan kehendaki saya sampaikan supaya saudara-saudara menjadi orang Kristen itu tahu. Setelah tahu, saudara yang akan mengambil satu tindakan. Sebab kerap kali orang Kristen selalu tindakannya itu ragu-ragu, saudara. Padahal Alkitab berkata, orang ragu-ragu itu tidak dapat apa-apa. Maka dari itu, ada 3 perkara nanti kalau sudah disampaikan, saudara milih sendiri. Saya tidak berani menganjurkan, kenapa? Karena setiap orang itu punya bawaan, punya kelemahan, punya kelebihan sendiri-sendiri. Karena memang Tuhan itu membuat dunia ini itu istimewa. Karena apa? Kalau enggak gitu itu enggak rame nanti. Jadi memang disengaja sama Tuhan dan setiap orang boleh memilih. Saudara jadi orang Kristen harus punya pengertian tentang apa yang Tuhan kehendaki sebetulnya. Tetapi manusia ini mempunyai hak untuk milih. Ya dah? Punya hak milih. Jadi jangan kira kalau harus gini, harus begini, harus gini. Enggak. Tuhan itu menghendaki saudara memilih. Makanya banyak orang Kristen tanya sama saya, Pak, jadi orang Kristen itu yang boleh apa, yang enggak boleh apa? Saudara kerap kali ada timbul tanyaan itu enggak? Ada dah? Padahal Alkitab itu enggak ngelarang. Tuhan mau saudara kenal dia, lalu mengasihi dia, lalu mengerti apa yang dia senang, apa yang dia tidak, dan saudara diberikan wewenang memilih, kamu mau menyenangkan hatinya Tuhan apa enggak? Kalau saudara senang seseorang, kira-kira saudara mau melakukan yang dia senang atau yang dia tidak senang? Ya dah? Yang dia senang aku mau lakukan. Nah, itu yang Tuhan mau. Bukan ini tidak boleh, ini boleh. Tidak. Saudara dengan rela melakukan apa yang Allah senang. Nah, itu. Nah, kemudian yang pertama, saudara, kita harus mengerti orang Kristen selalu bertanya-tanya. Ya, kita ini katanya anak Allah. Tapi kok nyatanya kok kalah ya berkatnya sama orang dunia. Ayo. Selalu ini musik pikiranmu enggak? Kalau engkau usaha kok enggak? Kok susah sekali. Orang dunia itu kok keberkatan berlimpah-limpah sih. Orang enggak kenal Allah kok malah lebih kaya raya. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, saudara tidak akan goyah dan tidak akan kecewa. Maka dari itu yang pertama kita harus belajar. Mengapa orang dunia ini diberkati seolah-olah diberkati oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Mulai ayat yang pertama kita lihat, kemudian nanti intinya adalah ayat 6. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Kejadian 11 ayat pertama mulai. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala
sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, saudara perhatikan, ini firman siapa? Tuhan. Untuk siapa? Untuk isi dunia, termasuk saya. Betul lah? Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata apa? Jikalau kamu 2 atau 3 orang bersatu di dalam namaku, minta apa saja, kamu akan terima. Nah, apa bedanya dengan ayat ini? Nah ini loh saudara, kita kerap kali jadi orang Kristen, tidak tahu menempatkan diri. Nah, kalau saudara dengar firman Tuhan mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, minta apa saja, aku berikan. Dan aku hadir. Nah, lalu yang diminta apa? Memuaskan keinginannya sendiri. Lah ini padahal ikatan kekristenan pengikut Yesus itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri. Jadi yang kamu minta itu kehendakmu atau kehendaknya Bapak? Lah, kehendakku, padahal katanya nyangkal diri lah. Harusnya kalau nyangkal diri kehendak siapa? Kehendak Yesus, ya toh? Nah ini masalahnya. Nah, tetapi kalau saudara mau jadi orang dunia, ayat Kejadian 11 ayat 6 akan terjadi. Sebab firman Tuhan ini untuk isi dunia. Di sini dikatakan, ini baru permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara perhatikan zaman sekarang ini, dunia menuju lagi globalisasi. Itu kembali kepada Menara Babel kembali. Saudara perhatikan. Maka dari itu, setan itu dia tahu firman dan dia membimbing manusia menuju pada kegenapan firman, tetapi untuk menentang Allah. Jadi Menara Babel ini mengapa dikacaukan oleh Allah? Karena ini menentang rencana Allah. Allah berkata, manusia, Adam, penuhi isi dunia, berkembang biak, nyebar. Setan bilang, kumpul dah. Ngumpul. Kalau nyebar, kamu nanti malah tidak punya kuasa. Ngumpul, punya kuasa. Lalu mendirikan kota yang ujungnya sampai ke langit. Allah sendiri mengatakan, wah ini kalau dibiarin jadi nih. Jadi enggak? Jadi. Maka dari itu saudara jangan kaget. Kalau sekarang ini saudara usaha kalah sama orang-orang dunia karena konglomerat ini tidak sendiri. Gabungan, grup. Dan akhirnya tambah lama tambah gede. Karena ini Alkitabiah. Nah, maka satu saat nanti saudara akan didudukkan
di dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Kalau saudara tidak masuk, saudara tidak bisa berdagang. Kalau masuk, lawan firman. Bingung kamu. Nah, lalu saudara kan nanti dihadapkan satu pilihan, betul tidak? Pilihan apa? Simpang jalan. Mau kaya raya atau mau berpada dengan apa yang ada padamu. Milih mana? Pak, kalau bisa ya kaya. Ya toh? Ya kaya, tapi juga jadi berkat untuk sesama. Betul dah? Kepengennya gitu dah? Nah, itu masuk rencana Tuhan atau Tuhan yang masuk rencanamu? Nah, ini loh saudara. Kalau saudara tahu firman, saudara tidak akan bingung. Sebab orang Kristen sebetulnya kita sudah punya cover, punya penudung, punya pelindung. Pelindungnya itu Yesus. Dan kalau saudara hidup di dalam Yesus, saudara pasti akan terpelihara. Dan saudara percaya enggak? Setiap orang ini punya jatah sendiri-sendiri. Jadi jangan kira kalau di dalam dunia apa tuh ramalan, orang dunia bilang ada mianya sendiri-sendiri. Kamu sudah dijatahkan untuk, wah kamu ini bakal jadi orang kaya. Wah kamu ini, waduh, tidak bisa. Usaha apa? Oh bangkrut terus lah. Wong kamu ini jatahnya orang miskin. Loh, sekarang saya tanya, itu sebetulnya memang ada enggak? Hah? Itu ada. Karena apa? Karena setan itu dulu tangan kanannya Allah, dia tahu bahwa manusia dilahirkan dengan tanda-tanda begini ini. Oh, Allah punya rencana ini bagus. Oh, Allah jelek lah. Manusia dikasih tahu, oh kamu ini gini. Kok jadi ya? Kok jadi ya? Kok jadi ya? Lah, jadi percaya setan toh? Nah, lalu diadu. Nah, ya Allah itu tidak adil toh. Kenapa kok kamu dijadikan miskin? Dia dijadikan kaya. Loh. Padahal firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yesus adalah suatu ciptaan yang baru. Yang lama sekalipun bisa diubahkan jadi baru. Loh. Maka jangan sampai saudara ini terpengaruh. Tidak apa-apa. Karena apa? Allah menyediakan kita, menjadikan kita untuk dibentuk sesuai seperti dan sedapat mungkin Allah mengendaki seperti Yesus pribadi. Tergantung saudara. Maka kalau orang itu bergabung lalu menjadi kaya raya, jangan kaget. Alkitab sudah ngomong. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau saudara lihat orang dunia itu bergabung lalu tambah lama, tambah kaya dengan segala macam cara. Di sini sudah dikatakan, apa saja yang direncanakan mereka akan terjadi. Dan itu berarti mereka harus berjuang dengan segala cara. Dengan tidak memasukkan Allah dalam rencana mereka. Sebab kalau Allah masuk dalam rencana mereka, tidak akan terjadi. Maka mereka cari cara bagaimana mereka memakai cara memasukkan setan menjadi teman mereka, kompanyon mereka, karena dia tahu ini semua adalah rencananya setan untuk mengacaukan rencananya Allah. Nah, kalau saudara sudah tahu gitu, Yesus berkata apa? Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah,
Orang, saudara, orang dunia selalu mencari kekayaan. Nah, akibat daripada kedudukan dan kekayaan ini, apa jadinya? Satu, firman Tuhan berkata, mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, jadi saudara tahu akibat daripada keberhasilan mendirikan satu perusahaan maupun satu usaha yang demikian jaya, akibatnya apa? 1 Timotius 6 ini ayat yang ke-9 dan ke-10 ini. Perhatikan. Nah, kalau saudara sudah tahu ayat ini, saudara akan milih keselamatan jiwa atau milih isi dunia? Kalau ditanya, mesti milihnya apa? Ya jiwa toh Pak, ya dah. Betul enggak? Tapi kenyataannya pikiranmu kepingin terus enggak? Matamu hijau terus enggak? Hah? Ibu-ibu kerap kali coba, nanti kan enggak sadar, ibu bapak. Anaknya sekolah. Lalu kalau anaknya bilang gini, buat apa? Kaya-kaya isi dunia. Alkitab berkata, buat apa dapat isi dunia tapi jiwamu binasa? Ibunya bilang apa? Kamu ndak kaya di dunia, ndak sekolah pinter, ndak kaya, ndak dihargai orang. Betul ndak? Secara saudara ndak sadar nanemin ini ndak? Ini racun tapi ditanamkan. Ndak sadar. Karena apa? Hatinya lain, pikirannya lain. Maka dari itu saudara, lalu saya katakan, belajar Alkitab supaya saudara itu ngerti. Dan setelah ngerti, itu ngomong sama jiwamu, pengaruhi dan katakan kepada jiwamu, supaya setiap orang menjadi pelaku firman. Milih. Makanya di dalam pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan ini Tuhan berkata, Tuhan, apa yang kau mau lakukan? Aku hadapkan mereka dengan ini. Mereka suruh pilih. Mau milih yang mana? Boleh, Tuhan bilang. Nah, ada orang bilang gini, Pak, saya mau kaya dulu. Setelah kaya bertobat. Padahal Alkitab sudah berkata, orang kepengen kaya masuk dalam pencobaan. Padahal Yesus ngajar kita berdoa apa? Lepaskan kami daripada pencobaan loh. Tapi saudara kepengen masuk sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bilang kamu harus lepas tapi kamu masuk, kamu bakal bisa keluar enggak? Enggak bisa, saudara. Maka dari itu hati-hati. Ada pengajaran. Yang penting kita masuk gereja, percaya Yesus, dibaptis, pasti selamat. Ada, banyak. Doktrin begitu tuh banyak. Jadi nanti kamu usaha apa dengan cara apapun, enggak apa-apa. Tapi pasti nanti mau mati, diselamatkan. Penak toh? Penak toh? Penak. Pasti anggotanya banyak. Banyak. Karena
dia di dunia kejar segala macam dengan cara apapun, enggak apa-apa. Yang penting nanti masuk surga. Lumayan toh. Baca di dalam Ibrani. Perhatiin. Makanya ini penting sekali supaya saudara itu tahu. Makanya ini Bible study ini diberikan ini perlu. Jadi saya berikan, saudara nanti pelajari. Saya enggak ngajar kamu, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Nah, pelajari sendiri, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, milio dewek. Jadi besok kalau enggak ketemu di surga, jangan nyalahi saya. Milih dewek. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, 5, dan 6. Perhatikan ayat ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ayat 4, Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi orang yang sudah percaya, lalu terima Roh Kudus, lalu sudah ngerti karunia-karunia yang akan datang, kemudian dia bilang, aku mau dunia dulu. Selamat enggak? Alkitab berkata tidak mungkin dibarui lagi. Hati-hati saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Mengapa Allah tidak memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah luar biasa? Maka banyak orang Kristen lalu berkata apa? Orang Kristen harus bergabung, bikin bank, bikin ini, jangan mau kalah, bersaing. Saya bilang, itu baik. Tetapi kamu akan masuk dalam pencobaan. Karena apa? Ingin kaya adalah satu jerat bagi kita. Contohnya saudara, orang yang tambah kaya, tambah sosial atau tambah kikir? Tambah kaya, tambah kikir atau tambah sosial? Kenapa? Sebab butuhnya banyak, butuhnya tambah banyak, jadi kurang terus. Sudah punya toko satu, kepengen dua. Utang lagi enggak? Utang. Kurangnya banyak toh. 2 jalan, 3. Utang lagi. Akhirnya hatinya diberikan uang atau diberikan Tuhan? Uang, sibuk. Hanyut. Tidak tahu. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa saudara dan saya punya kelemahan ke situ enggak? Nah, siapa yang bilang, aku enggak butuh duit Pak? Tidak ada, saudara. Munafik. Semua orang manusia di dalam dunia butuh. Sebab dunia membutuhkan duit. Nah, maka dari itu, engkau perhatikan. Kalau saudara sudah mengambil langkah sekarang, oke Tuhan, aku memilih mengikut engkau. Nah, karena aku sudah mengenal kasih-Mu. Yesus, engkau dari raja turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan aku. Nah, kalau kau sudah mengambil keputusan itu, lalu sekarang pilih jalannya. Ada 2 jalan juga. Pilih dewek. Kau sudah masuk, sekarang menjadi orang Kristen. Oke, baik. Orang Kristen, firman Tuhan berkata, berpada dengan apa yang ada padamu. Nah, kenapa Tuhan mengatakan perkara itu? Sebab setiap orang Tuhan itu sudah lihat, Tuhan sudah ukur
kemampuan mereka masing-masing. Nah, saudara ini dilahirkan punya kelemahan-kelemahan enggak? Hah? Punya? Kamu tahu enggak kelemahan-kelemahan itu? Enggak akan tahu, saudara. Anak kecil, dia punya kelemahan, bahwa nanti kalau anak ini besar, wah sifatnya jelek nih. Sifat bapak ini serakahnya luar biasa ini. Tapi waktu kecil, waktu bayi enggak kelihatan toh. Waktu sudah mulai umur balita, enggak kelihatan. Belum. Halus, baik loh, nurut. Kenapa anak yang kecil dulunya nurut, gede-gedenya kok jahat luar biasa? Itu watak yang tertanam belum muncul sebelum puluhan tahun yang akan datang. Tidak tahu, saudara. Saya diajari Tuhan perkara buah mangga. Kenapa buah mangga itu kok ada yang perlu dipetik masih belum masak sekali? Kalau dibiarkan sampai masak, sampai ramun merah-merah gitu, tidak bisa dimakan. Karena apa? Dalamnya busuk semuanya. Ulatnya itu muncul kalau sudah matang. Sekarang saya tanya, buah mangga itu ulatnya itu muncul kalau sudah matang atau masih mentah? Kalau sudah matang baru muncul lah. Kalau masih mentah bisa muncul enggak? Enggak bisa toh. Nah, saudara tahu mengapa orang Kristen kerap kali masih muda Tuhan bilang, pulang nak, dipetik sama Tuhan. Saudara bilang apa? Tuhan, masih muda kok sudah pulang si Tuhan, padahal hatinya baik. Kamu protes toh? Karena apa? Karena kamu enggak tahu. Kalau ini dibiarkan sampai agak tua, matang, ulat muncul semua. Luarnya bagus, dalamnya bosok. Bisa dimakan enggak? Bisa dinikmati enggak? Enggak bisa. Nah, kalau kamu sudah tahu gini, lebih baik dipetik muda atau biarkan matang? Hah? Tahu gini Tuhan, dulu dipetik muda saja, dirujak enak. Loh, betul enggak? Hah? Loh, Tuhan suka enggak? Bisa dimakan enggak? Bisa jadi berkat enggak? Bisa. Tapi kalau sudah matang jadi sampah. Saudara tahu? Kalau saudara tahu ini, saudara tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik anak. Maka dari itu Alkitab berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Karena Allahmu itu lebih tahu. Nah, sekarang kalau saudara sekarang masuk di dalam rencananya Allah. Aku mau masuk. Ya, nah, masuk. Lalu kamu berkata, ya Tuhan, firman-Mu berkata, aku mau hidup berpada dengan apa yang ada padamu. Oke, nah berpada ini macam-macam loh saudara. Berarti kan di dalam keadaan apapun juga kita mau nerima, betul dah? Nah, sudah itu lalu orang Kristen ini punya pendapat gini. Ya wis, terima nasib. Wong memangnya aku diciptakan suruh gini, ya wis. Bener enggak? Sebetulnya orang ini punya pikiran baik enggak? Baik. Hidup penuh penyerahan enggak? Iya. Tapi cara berpikirnya salah. Contohnya ini Pak Samudi itu loh orang ini. Dan kebanyakan penginjil desa. Kebanyakan hamba Tuhan di desa. Selalu punya pikiran bagaimana? Aku kan hamba Tuhan ditaruh di desa. Kolektornya sedikit. Jemaatku
miskin, sederhana. Jadi aku ya nerimo, ya begini nih loh. Sebetulnya kelihatannya baik enggak? Baik, tapi salah. Waktu saya ketemu Pak Samudi, saya tidur di rumahnya. Waktu saya pakai mobil dia herek-herek. Karena udah tua, mobilnya sudah tua. Kalau nyen starter tuh ngerogoh-rogoh krek. Aku bilang, loh starternya di atas lah, di bawah ini. Ini soalnya sudah tua. Lah kenapa sih kok kamu enggak minta sama Tuhan? Dia bilang, aku ini siapa Yusa, penginjil desa. Kalau di desa itu kolektornya itu 500. Buat ongkos aja enggak cukup. Oh. Jadi aku ini hidupnya ya wis lah, wong aku memang ditetapkan Tuhan jadi penginjil desa, ngurusi orang miskin, ya begini nih. Itu sebetulnya pikiran baik. Tapi salah. Karena membatasi kuasa Allah. Saya bilang, sebetulnya kalau kamu punya pikiran gitu itu, kamu tidak boleh tinggal di Surabaya. Harusnya tinggal di desa. Yang makannya pohong. Campur sama orang jemaat di sana. Iya toh? Lah, kamu suruh nginjil ke desa, kolektornya cuma 500, tinggalmu di Jakarta, di kota besar Surabaya. Mati kamu gepeng punya pikiran kayak begitu. Tidak pernah cukup, betul tidak? Tidak pernah cukup, saya bilang. Loh, terus bagaimana? Salah. Kalau kamu ini ditinggal di Surabaya, kebutuhanmu di kota itu banyak, tapi Tuhan berkata, kamu tugasmu di desa. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ucap syukur, iya. Nah terus, dia yang ngomong sama Tuhan. Tuhan, lu kok aneh? Aku orang hidup di kota, tapi nginjili ngodeso. Padahal kebutuhanku di kota itu banyak, iya tak? Pendapatannya di sana kecil. Wah, kalau gitu Tuhan ini punya maksud. Aku harus jadi berkat untuk orang desa. Bukan malah minta. Oh gitu caranya. Iya. Kamu jadi hamba Tuhan di kota, kamu butuh berapa? Dicukupi. Karena Tuhan berkata, hidup berpada dengan apa yang ada padamu, itu berarti kamu pasti cukup. Tidak pernah kurang. Nah, jadi hidupmu di kota. Terus kerjamu di mana? Di desa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pasti dicukupi. Oh gitu. Iya, lapor dong. Jadi kalau kamu punya mobil ya kerek gini, Tuhan ini ke desa jebol. Setengah jalan sudah mogok, ini Tuhan caranya gini. Loh, kamu lapor sama bos. Nanti bos akan ganti. Oh gitu ya.